Haleluya. Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang di rumah, yang mengikuti online ini, shalom. Percaya bahwa apa yang kita terima sampai detik ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang terus melakukan kebaikan demi kebaikan dalam setiap kita. Dan kebaikan itu tidak pernah berkesudahan. Dan itulah Kristus, dia begitu baik. Dan dia begitu mencintai gerejanya, bahkan memberikan dirinya sampai mati buat kita. Mari tundukkan kepalamu, mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur di sore hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu lah kami boleh berdiri di altar-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kami tidak akan mampu. Dan oleh sebab itu saat ini bentuk ucapan syukur kami rindu terus beribadah kepada Engkau. Kami terus rindu membangun hubungan dengan Engkau. Menanti-nantikan hadirat-Mu, menanti-nantikan pribadi-Mu setiap hari, setiap waktu. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan itu, Tuhan akan turun memberkati setiap kami. Terima kasih buat sore hari ini, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang di rumah, di perjalanan, dimanapun Tuhan. Kami percaya urapan dan hadirat Tuhan memenuhi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya ada kemenangan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Katakan bersama. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Katakan bersama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami percaya. Angkat imanmu kepada Tuhan. Angkat imanmu, percayalah kepada Dia. Amin. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari Tuhan bersama-sama satukan suaramu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Yes, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Mari semua katakan. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui setiap anugerah yang Tuhan berikan. Angkat imanmu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan
memberikan kemenangan, kesembuhan, kelepasan bagi gerejanya. Mari Bapak Ibu Saudara terima kemenangan dari Tuhan sore hari ini. Angkat imanmu. Haleluya. In grace alone, amen, I place my trust and find my glory in
Engkau sungguh baik, sangat baik. Syakara lama-lama. Haleluya. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan saat ini kami akan terus mengangkat rasa cinta kami kepada Engkau. Haleluya, sebab Engkau sangat baik Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, say, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. Yes, I know you as a friend. And I have lived of the goodness. Oh, and all my life. Come on, say. Sepanjang hidup kami, Tuhan setia bagi kami. Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Amin. Oh, I will sing of the goodness. I love you, Lord. Come on, say, I love you, Lord. Yes, for your mercy never fail me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all my life. Come on, sing. And all my life to all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Come on, say, I love your voice. Come on, I love your voice. Sungguh Tuhan, kami mencintai firman-Mu, mencintai suara-Mu, dan itu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Percayalah kepada Dia. Yes, I know you as a friend. Come on. And I have lived of the goodness of God. Come on, angkat tanganmu. And all my life you have been faithful. All my life. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. All my life. Mari semua kita berdiri. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Hallelujah.
kami deklarasikan. Kami deklarasikan Tuhan, Engkau Tuhan yang amat baik, amat sangat baik, merencanakan yang terbaik untuk manusia, mengubahkan kami yang hina ini untuk satu kali dipermuliakan, bersanding dengan Engkau, bersama-sama dalam kerajaan-Mu. Itu hati kami, merindukan hari yang paling besar, hari yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Karena itu beri kami kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, dan kami mau belajar terus beribadah dengan hal yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala doa kami panjatkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita percaya berkata bersama, amin. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan. Kita menjadi anak Tuhan yang ditempatkan di dunia yang penuh dengan dosa. Karena itu seperti gambar ini, ada mercusuar ditaruh di tengah-tengah lautan, dan laut tidak pernah tidak berombak. Kadang-kadang ombak itu begitu tinggi, luar biasa, menerpa. Namun sudah dibuat setiap mercusuar itu tahan, kokoh. Dia tidak akan tergoncang. Ya, bahkan dia memandu terus kapal-kapal supaya di tengah goncangan, di tengah ombak yang besar, kapal-kapal itu tidak akan karam, tapi terus bisa berlayar dengan baik. Dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita mau dijadikan yaitu suatu bangsa umat yang berbeda. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 9, saudaraku, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, saudaraku, dalam bahasa Inggris dikatakan peculiar people. Kamu itu satu bangsa yang aneh, beda dengan yang lain. Sekarang ini di dunia menghadapi pandemi, goncangan ekonomi, penyakit yang paling banyak ternyata ranking 1. Ini baru saya dengar tadi, banyak orang ke Singapura dan dokter-dokter heran, orang Indonesia paling banyak kena sakit apa? Sakit perut. Iya, tadi saya berjalan bersama dengan seorang, dia berkata, saya sudah minum ini, minum itu, minum ini, nggak bisa. Iya, saya bilang itu pikiran. Iya, saya waktu operasi, waktu lepas, ya itu kabelnya, harus dioperasi ulang. Itu waduh mengganggu, trauma, dan akibatnya itu gangguan perut. Tapi lalu dikasih obat, sembuh. Jadi sekarang sudah sembuh. Tapi ada orang yang tidak bisa, terus terganggu. Ya, nah kita harus hati-hati. Bahwa dunia kita ini memang akan goncang. Dan Tuhan sudah memberitahu lebih dulu. Mengapa? Supaya Anda dan saya siap menghadapi kegoncangan dunia yang begitu hebat. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, tadi saya berkata dengan teman saya, kalau Anda begini keadaannya, coba mengubah, ya, dibalikkan gaya hidupmu, mengucap syukur. Coba perbanyak memuji Tuhan, saya berkata. Dan oleh karena itu dikatakan dan beribadah. Tapi ibadah kita mesti menurut cara yang berkenan. Cara yang berkenan bagaimana? Hormat.
takut akan Tuhan. Karena itu belajarlah untuk setiap pagi kalau bisa kita itu beribadah lebih dulu di rumah kita masing-masing. Yang bisa berlutut, berlututlah. Puji nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya nggak bisa berlutut karena kaki saya ini sudah kalau berlutut sakit bukan main. Dan saya berdoa, Tuhan rasanya kok nggak enak begitu kalau nggak berlutut. Ya, dan Tuhan mulai memulihkan peredaran darah saya. Lalu sekarang bisa berlutut. Ya, cukup lama bisa berlutut. Ya, saudara, menurut cara yang berkenan, apa cara yang berkenan dalam ibadahku? Hormat. Hormat dan takut pada Tuhan. Takut percaya bahwa ucapan Tuhan itu akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Ini akan terjadi goncangan. Wah, kalau kita takut, aku nggak mau ngalami goncangan. Kata Tuhan, baik. Kalau kamu tidak mau mengalami goncangan, terima dulu kerajaanku. Bagaimana caranya? Kerajaan spiritual lebih dulu. Yaitu dalam roh. Makanya kata Tuhan, kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di tengah goncangan kita makin tahu ini makin dekat janji Tuhan. Di tengah masalah yang makin berat, makin kita tahu, aduh ini sudah dekat. Janji Tuhan akan jadi nyata. Karena itu saudaraku, kita mesti mengerti saat goncangan itu kapan. Kapan terjadi goncangan? Nanti akan terjadi seperti ini. Jembatan-jembatan runtuh, gunung-gunung bergerak, dan ombak begitu luar biasa. Dan kata Tuhan, sedikit waktu lagi. Ya, di dalam acara-acara tertentu ada namanya countdown. Dihitung mundur, 5, 2, 5, 4, 3, 2, 1, duar. Nah, Tuhan itu sekarang sudah pasang timer ini. Countdown. Dihitung turun. Dan waktunya akan terjadi goncangan. Yang dahsyat. Yang membuat orang itu nanti mati karena ketakutan. Itu firman Tuhan. Jadi nanti banyak orang mati bukan oleh karena virus, bukan karena COVID, tapi mati karena ketakutan. Itu sudah Tuhan ucapkan sendiri dalam Injil Lukas 21. Nanti banyak orang mati karena takut. Nah, Hagai 2 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Yang bicara siapa? Tuhan semesta alam. Artinya Allah dari semua pasukan sorga. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan itu mengerti bagaimana menghajar manusia supaya bertobat. Kadang-kadang Tuhan itu menghajar, bukan mengajar dia pakai rotan. Rotannya itu dia izinkan iblis bekerja. Nah, itu cara Allah menghajar. Seperti Ayub. Kenapa dihajar? Ya tentu Allah ingin mengubah Ayub konsepnya. Karena dia masih konsepnya merasa perbuatannya begitu hebat. Dan dia berkata, wah saya pasti luar biasa. Tapi dia punya kekhawatiran masa depan. Ya nanti bagaimana. Nah oleh karena itu Tuhan lalu tarik tangan. Begitu Tuhan tarik tangan, mundur tangannya, iblis tangannya mulai hantam. Dan Tuhan berkata,
untuk seluruh dunia saat ini sedikit waktu lagi. Tidak lama aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Sampai sekarang ini kalau saya ngomong begini, beberapa saudara dengar firman Tuhan itu enggak terusik. Apa benar ya? Nah nanti kalau sudah terjadi, wah iya. Makanya kita harus mengerti bahasa Tuhan. Kalau Tuhan ngomong sedikit waktu lagi. Nah orang berkata, mana? Dari dulu cerita kedatangan Tuhan. Dan itu ditulis dalam surat 2 Petrus. Karena itu saya sedih ada hamba Tuhan yang saya dengar ini. Dari seorang berkata, wah dia ngomong, Petrus itu keliru itu. Memberikan kata-kata dalam surat Petrus. Weh, gimana bisa keliru? Ya. 2 Petrus 3 ayat 8 berkata, Dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. ya Tuhan memberi koreksi. Ya, pikiranmu itu beda dengan pikiranku. Jadwalmu tentang waktu itu beda dengan jadwalku. Di hadapan Tuhan satu harinya Tuhan itu bagi manusia itu 1000 tahun. Jadi kalau Tuhan kata besok itu berarti 1000 tahun lagi. Semacam itu. Karena itu kalau Tuhan ngomong sedikit waktu lagi, loh kok belum? Tuhan berkata, aku datang segera. Dari dulu 2000 tahun lalu, Yesus berkata, aku datang segera. Apalagi kitab Wahyu, kalau sudah lihat akhir-akhir dikatakan, diulangi lagi. Tengok, aku datang segera. Datang segera sudah 2000 tahun, ya belum datang. Nah, sebagai umat rohani, kita itu harus mengerti pikiran rohani dari Tuhan, ya. Dan kalau kita bisa mengerti pikiran rohani dari Tuhan, kita mesti mengerti jadwal waktunya Tuhan atas manusia. Dan ini seringkali tidak diajarkan di gereja. Gerejanya memberitahu bagaimana hidup berhasil, sukses. Nanti kalau ada goncangan berat, apa yang dia peroleh, dia pikir sukses materisku habis. Dan disitulah manusia baru ngerti. Saya berikan gambar ini supaya sudah mengerti jadwal rencana dari kekal sampai kekal. Tanda kekal itu seperti angka 8 itu ya. Tapi dibalik itu artinya infinity. Tak terhingga. Jadi waktu Tuhan itu dulu waktu ada bumi kita ini, sebelumnya ada waktu tak terhingga. Dan nanti kalau Tuhan mendirikan yang namanya langit dan bumi yang baru, ada waktu lagi yang tidak terhingga. Nah, dalam waktu itu Tuhan ciptakan bumi sebelumnya, tapi dirusak oleh iblis. Lalu saya gambar di situ bumi direnovasi oleh Tuhan. Sebelum ada Adam, Tuhan itu baik. Saya sudah katakan kenapa bumi ini dirusak iblis. Karena Tuhan mau menempatkan manusia. Nah waktu iblis tahu manusia ini makhluk yang paling tinggi, yang akan memerintah juga malaikat, marah si iblis ini. Yang dulunya malaikat. Berontak, merusak bumi, tapi Tuhan renovasi. Nah Tuhan renovasi lalu Tuhan memberikan waktu kepada manusia selama 6.000 tahun kira-kira begitu. Ya, karena itu ada lengkungan 6 dan 6 itu angka manusia. Ya, nanti ada lengkungan ke-7 yaitu hari Tuhan, di mana
Tuhan yang memerintah. Jadi 6.000 tahun Tuhan kasih manusia memerintah. Tuhan mau lihat gimana manusia memerintah. Benar apa enggak? Nah, oleh karena enggak benar, maka Tuhan akan datang. Ya, itu ada gambaran tuh, kedatangan Tuhan, tanda panah merah, mendirikan kerajaan sorga, dan itulah hari Tuhan. Ya, kerajaan sorga ini bukan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Bedanya kerajaan sorga itu kerajaan Allah di muka bumi, planet bumi saja. Selama 1.000 tahun. Setelah selama 1.000 tahun, maka Tuhan akan tutup waktu untuk manusia itu, dan semua manusia akan diadili. Ya, saudaraku, Tuhan akan bangkitkan orang-orang mati untuk diadili di tahta putih. Namun kita perhatikan di sini ada lengkungan kecil yang saya gambar di situ. Di lengkungan hari ke-6, ya, itulah masa sengsara. Nah, masa sengsara ini memang Tuhan sudah planning untuk orang Israel sebenarnya. Namun banyak orang Kristen juga bandelnya seperti Israel. Karena itu orang Kristen yang bandel ini, dia akan mengalami masa sengsara. Dan inilah yang disebut buah susulan gereja. Ya, buah susulan gereja ini oleh karena sekarang tidak mau bertobat dengan betul. Dan nanti waktu kesulitan datang, mereka lihat, loh kok betul ya apa yang dikatakan Tuhan, baru mereka bertobat. Tapi mereka mengalami sengsara. Ya, dan waktu sengsara ini, saya tuliskan di situ awal hari Tuhan. Nah, saudaraku, jadi kalau diperbesar lengkungan kecil itu, ternyata lengkungan kecil itu 2 lengkungan merah. Yaitu masa sengsara pertama, yang disebut permulaan sengsara oleh Tuhan, dan masa sengsara kedua, itulah sengsara besar. Dan itulah yang disebut zaman antikris yang waktu itu. Ya. Tapi zaman antikris ini sudah mulai, yaitu permulaan sengsara. Tapi dia belum menganiaya. Ada kelompok yang lain yang menganiaya gereja Tuhan. Saudaraku, ya. Tapi orang Israel nanti ngalami yang sengsara besar ini. Ini oleh antikris. Di mana antikris nanti ada datang ke tanah Israel. Wow, saudaraku. Dia mau mendeklarasikan sebagai Allah. Karena itu tanda panah kuning, antikris menyatakan diri sebagai Allah. Dan waktu orang Israel menolak, maka terjadi aniaya yang sangat besar. Termasuk orang Kristen juga. Karena itu kita mesti pakai waktu. Ya, kita mau jadi buah sulung gereja. Siapa? Yaitu orang-orang yang percaya firman nubuat sebelum terjadi. Supaya luput MS, masa sengsara. Nah, kalau saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan sebelum masa sengsara, saudara ada kemungkinan bisa mengalami masa sengsara. Dan itulah yang disebut buah susulan gereja. Ya, saudaraku, ternyata apa yang Tuhan nubuatkan dalam Hagai 2 ayat 7-10 yang dimulai dengan Hagai 2 pasal 7 ayat 7 tadi katakan sedikit waktu lagi. Apa yang dinubuatkan dalam ayat 7-10 itu terjadi tahun 520 oleh Hagai. Ternyata sedikit waktu lagi itu ternyata 2.500 tahun kemudian. Wow, ini loh kalau Tuhan ngomong itu mesti pakai, yaitu pemecahan rohani. Nah, kalau pakai pemecahan akal, ya jadinya mana itu Tuhan gak benar ini.
Dan apa yang terjadi? Goncangan-goncangan. Saat Tuhan membuka meterainya, ada sesuatu yang tertutup. Artinya Tuhan itu masih simpan ya. Penghakiman di dunia ini Tuhan simpan. Nanti ada meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan waktu meterai ke-6 dibuka, wow. Yang disebut goncangan itu di situ. Jadi umat Tuhan pada akhir zaman ini paling relevan nanti. Mengalami penggenapan apa yang diucapkan nubuat Hagai. Sebab itu Hagai berkata berkali-kali, perhatikanlah. Apa? Hagai minta apa? Bangun rumah Allah. Dan dia berkata, perhatikan. Kamu jangan coba membangun rumahmu sendiri. Itu teguran yang disampaikan oleh Hagai. Karena apa? Kita harus memperhatikan hidup ibadah. Kalau kita mau membangun manusia rohani kita, tidak bisa melalui ibadah. Tadi dalam awal sudah saya katakan dalam surat Ibrani 12 tadi. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Ya, sekarang ini dengan adanya COVID, banyak orang takut ibadah. Nah, saya himbau Anda harus bangkit kembali. Saya harus ibadah dengan benar. Nah, nubuat goncangan ini dituliskan ya dalam Wahyu, ini meterai yang ke-6. Wahyu 6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saya masih ingat, saya berkhotbah kitab Wahyu di satu gereja. Waktu saya bicara ini termasuk bintang-bintang gugur. Setelah selesai, tua-tuanya berkata, Pak Bekti, yang dikhotbahkan itu benar apa enggak? Loh, ini benar loh, majelis ini. Benar apa enggak? Kok medeni ya, kok menakutkan? Loh, memang begitu, saya berkata. Wah, kami enggak pernah dengar khotbah semacam ini. Wow, saya pikir, waduh. Makanya banyak orang Kristen itu tidak takut sama Tuhan. Ya, karena ini tidak pernah dibicarakan. Perhatikan waktu meterai ke-6, apa yang akan terjadi? Gempa bumi ini yang di bumi. Tapi juga tadi katakan, aku akan menggoncang bukan hanya bumi, tapi langit. Apa yang tergoncang? Matahari, bulan, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi loh. Meteor. Jadi, wah, Tuhan bikin bom. Ya, kalau di bom nuklir aja orang sudah, wih, nanti ada nuklir yang dari Tuhan lebih hebat. Ini Tuhan masih simpan. Dalam kitab Ulangan jelas dikatakan, Tuhan itu menyimpan ya
Menyimpan apa? Bom-bom dari atas. Bukan hanya matahari, bulan, bintang. Langit dikatakan menyusut. Wih, gunung-gunung bergeser, pulau-pulau bergeser. Dan nanti orang ketakutan, mereka teriak seperti ini. Runtuhlah menimpa kami, gunung-gunung. Kami nggak tahan melihat fakta murka dari Tuhan. Saudaraku, jadi waktu 7 meterai dibuka inilah, baru orang baru nanti ngeh, baru oh iya ya. Sekarang ini banyak orang, Pak Bekti, apa ini sekarang sudah meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga? Saya berkata belum. Ya, sebab semua ini terjadi harus lebih dulu terjadi gereja Buah Sulung diangkat lebih dulu. Yang betul-betul cinta Tuhan. Meterai pertama dikatakan kuda putih. Ini si antikris bikin seperti damai bumi ini. Jadi kuda pertama ini seolah-olah baik. Tapi ini antikris mulai menguasai bumi. Ya, dan ini sebentar lagi. Kuda merah perang. Meterai ketiga kuda hitam kelaparan. Meterai keempat hijau kuning, kuda hijau kuning. Kematian. 1/4 dunia mati. Nah, kalau sekarang mendekati 8 miliar, 2 miliar mati. Wow. Lalu apa? Lalu martir. Meterai kelima. Syahid. Dan meterai keenam, oleh karena ada martir ini Tuhan juga marah, lalu Tuhan bikin goncangan, alam berubah. Meterai ketujuh dikatakan sunyi senyap, sorga senyap setengah jam. Jadi kenapa senyap? Sebab semua isi sorga berkata, what next? What next? What next ini? Kalau ini sudah dilihat dari sorga, oleh saleh-saleh Tuhan, lalu sorga itu sunyi, diam. Apa yang akan terjadi lagi? Ternyata setelah itu masih ada yang namanya 7 sangkakala. Hukuman jauh lebih hebat. Ya, sehingga apa? 1/3 yang mati. Jadi tadi 1/4, tinggal berapa? 3/4. Kalau 3/4 lalu dikurangi lagi 1/3, tinggal berapa? Setengah. Jadi kalau begitu melalui meterai dan sangkakala ini, setengah penduduk dunia mati. 4 miliar, dengar ini. Karena itu pandemi ini bukan apa-apa, COVID itu bukan apa-apa. Ya, belum. Nah nanti cawan murka Tuhan muncul. Karena itu kalau begitu apa kesimpulannya? Saudara, bangunlah hidup yang kokoh. Kalau mau percaya loh, sebelum goncangan terjadi. Jangan setelah goncangan baru membangun. Ya nggak bisa. Coba kalau mercusuar ini dibangun di tengah ombak yang nggak bisa kerja. Ya, dia bekerja waktu ombaknya diam. Nah, saudaraku, bait Allah itulah hidup Anda. Dan hidup Anda itu akan kokoh kalau mengikuti aturannya membangun. Karena itu bangunan-bangunan yang tinggi itu harus mengikuti insinyur, betul nggak? Coba kalau bangunan di tinggi 50 tingkat dibangun oleh orang yang tidak pernah belajar. Nah, coba aja. Kalau nggak ambruk. Nah, Hagai 1 ayat 7 dan 8 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah jalan-jalanmu,
Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ya, perjanjian lama itu sering menggambarkan secara fisik. Dan kehadiran Tuhan juga secara fisik. Dengan awan. Ya, kalau mereka sudah bangun rumah Tuhan, awan datang secara fisik. Ya, karena itu di sini katakan naik ke gunung secara fisik, bawa kayu, lalu bangun rumah, itu semua secara fisik. Maka aku akan berkenan, ini yang penting, dan menyatakan kemuliaan. Apa itu? Sekarang Tuhan kata, bait Allah itu adalah tubuhmu. 1 Korintus 3 ayat 16, ya 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, tidak tahukah kamu bahwa bait Allah itu adalah tubuhmu. Jadi diri kita ini mesti kita bangun, tubuh kita, perhatikan tubuh. Karena itu yang Tuhan minta apa? Ibadah dengan apa? Tubuh. Sebab dalam tubuh ini ada apa? Roh dan jiwa. Orang bisa beribadah dengan hanya jiwanya, tapi enggak dengan tubuhnya. Ya, misalnya saudara, ya dengan pikiranmu memuji Tuhan, baik. Tapi tidak dengan tubuhmu. Engkau tutup mulut. Engkau enggak mau nyanyi. Engkau cuma Tuhan besar. Tapi enggak mau deklarasi. Tepuk tangan saja ada orang alergi. Padahal Alkitab nulis, bertepuk tanganlah. Kalau ada acara sorak-sorai. Gereja kok sorak-sorai? Loh, Alkitab menulis, bersoraklah. Nah, kadang-kadang orang itu oleh karena tidak mengerti, ibadah itu harus dengan tubuh. Roh, jiwa, dan itu dinyatakan dengan tubuh kita. Ya, jadi kalau kita mau membangun hidup persekutuan dalam ibadah karena mengikuti perintah Tuhan semesta alam. Apa hasilnya? Maka Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan dengan pasukan ya rohaninya, yaitu malaikat, dia akan berperang. Dan ini dituliskan di Alkitab. Saat orang Israel dijajah oleh Yabin, Raja Kanaan, dengan Sisera sebagai panglima tentaranya. Ya, makanya kalau kita baca, coba perhatikan nanti sudah baca seluruh kitab Hakim-Hakim pasal 5, ya, sudah akan mengerti bahwa terjadi satu peperangan yang namanya Star Wars, stars, bintang-bintang, perang bintang. Nah, sekarang terjadi di Rusia dan Ukraina, ya, Ukraina, itu pakai rudal balistik, nanti dihancurkan. Saya melihat pesawat pakai rudal, wah itu perang itu. Hakim-Hakim 5 ayat 20 berbunyi. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Iya, dari langit berperang bintang-bintang. Apa itu perang bintang-bintang? Bukankah ini Star Wars? Ya, dari Modern King James dikatakan they fought from heaven. They fought. Mereka berperang dari sorga. Siapa itu mereka? Itulah bintang-bintang, itulah malaikat. Malaikat berperang, ya, melawan siapa? Melawan Sisera. Dan ini terjadi, kenapa? Kenapa bisa terjadi begini? Karena Barak, panglima yang dulunya takut,
itu mengikuti arahan Nabiya Deborah. Coba kita baca apa yang dikatakan oleh Deborah kepada Barak, Hakim-Hakim 4 ayat 14 sampai 15. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau, lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Wow, saudaraku, mula-mula Barak takut ngadepi Sisera. Habis orang Israel nggak punya yang namanya kereta perang. Musuhnya ini punya kereta perang 900 kereta perang dengan kudanya. Orang Israel nggak punya. Barak berkata, aku nggak mau Deborah, engkau suruh mati konyol nanti. Kecuali satu, kalau kamu ikut, aku mau. Waduh. Panglima nyuruh perempuan ikut perang. Nah ini terjadi. Kenapa? Karena Barak tidak percaya omongannya Deborah. Oke, kata Deborah, tapi ingat ya, nanti kemuliaan itu bukan kamu yang dapat, nanti seorang wanita yang dapat. Karena kamu minta aku wanita. Nanti lihat hasilnya seorang wanita yang mulia. Dan ternyata 900 kereta besi Sisera itu walaupun pakai kereta besi kandas. Kenapa? Bagaimana cara Tuhan berperang? Tuhan kirim hujan. Iya, banjir sampai terjadi lumpur. Lalu kereta perangnya muter terus di situ. Kudanya, tapi muter terus di situ. Sudah tahu kenapa Jerman dulu dalam perang dunia pertama itu kalah? Ada riwayatnya. Ya. Perang dunia kedua. Kenapa kalah? Waktu itu Rusia termasuk sekutu waktu itu masih. Ya, jadi sekarang bermusuhan ini Amerika. Tapi dulu semua kumpul melawan 3 negara, Jerman, Jepang, Italia. Ya, dan waktu peperangan itu, Jerman luar biasa. Ya, Jepang luar biasa sampai Amerika berani dibom. Iya, pakai kapal terbang, kami kasih. Wah itu banyak Amerika balas dengan bom atom. Tapi apa yang terjadi di Eropa? Waktu itu ya semacam ini, hujan salju. Ya, tang-tang dari Jerman yang mau nyerang Rusia itu gak bisa muter. Nah disitulah kekalahan. Karena itu mereka bisa menang, sekutu bisa menang. Jadi alam berperang melawan musuh. Karena itu bagaimana kita secara rohani sekarang berperang melawan kondisi dunia ini. Bangun hidup kokoh. Via apa? Ibadah. Wow, ibadah itu kuncinya doa. Dan melakukan firman, itu ibadah. Yang pertama tadi katakan naiklah ke gunung. Itu istilah rohani. Kamu berdoa. There is power. Ada kuasa dalam doa. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Iya, aneh ya. Perang kok ada begini nih. Musa di atas gunung
Begitu dia mengangkat tangan, dia berdoa, Yosua dengan orang-orangnya tentara yang menang. Begitu dia capek, dia turun, kalah Israel. Dia naikkan lagi, tapi oleh karena capek, maka saudaranya Harun dan iparnya Hur, oke, kami bantu. Makanya pendeta-pendeta juga bisa capek. Halo jemaat Tuhan, penatua gereja, ya yang dikatakan aktivis, ayo toh dukung pendetamu. Pak Bekti juga bisa capek. Waktu saya dioperasi ini capek, rasanya 2 kali operasi. Ya karena berturutan, waduh drop sekali. Untung di gereja kami ini banyak pendoa-pendoa mendoakan. Saya rasakan tanpa doa saya pun bisa ya lemes juga. Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Naik ke atas gunung untuk apa? Hiking? No, sekarang ini banyak orang ada kan waktu hiking, bolehlah untuk kesehatan. Tapi jarang orang itu mau mengadakan waktu untuk berdoa. Ya, ke atas gunung untuk apa? Untuk ya mengadakan retreat, mungkin outbound dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak memberikan waktu untuk yang rohani. Naik ke gunung itu capek enggak? Capek, lelah. Apakah sudah pikir pendeta-pendeta kalau berdoa itu enggak capek? Capek, lelah. Ya, pendeta di Indonesia yang terkenal, yaitu yang menggerakkan Pentakosta di sini. Selain orang Amerika yang menjadi triggering permulaan, tapi ada orang Belanda, yaitu pendeta Van Hessel. Dia seorang insinyur yang kerja di BPM, Batas Petroleum Maatskappij. Ya, itu perusahaan Belanda yang menggerakkan minyak, dulu dikuasai oleh mereka. Seperti di Cepu, di Wonokromo, Surabaya. Ya, saudaraku, dan dia sebagai pegawai di Cepu, gajinya besar. Tapi waktu dia kena firman Tuhan, dia menjadi orang Kristen yang Pentakosta, penuh Roh Kudus. Dia tinggalkan kerjaan. Gajinya besar sekali. Dia tinggalkan. Dia menjadi hamba Tuhan yang menggerakkan. Dia melahirkan banyak pendeta-pendeta besar di Indonesia. Mulailah di situ Pentakosta mulai. Dulu Pentakosta itu kecil sekali. Gerejanya itu umumnya yang hadir itu encim-encim tua-tua, mbok-mbok, ya bapak-bapak yang orang miskin. Nggak ada dokter masuk gereja Pentakosta, nggak ada. Begitu dia jadi dokter, keluarganya Pentakosta, dia pindah ke gereja. Nggak mau masuk gereja Pentakosta. Kenapa? Lingkungannya orang-orang ya kelas bawah. Apalagi nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, nangis. Lalu goyang-goyang. Karena itu goyang-goyang ini manifest kalau Roh Kudus menguasai. Orang-orang di Amerika berkata, lihat-lihat tuh orangnya tuh. Gempa. Karena itu kelompok Pentakosta dulu disebut apa? The Quakers. Orang yang kena gempa. Jadi bahan ejekan. Padahal Roh Tuhan sedang bekerja. Ya.
Ini yang pertama. Jadi saudara mesti suka berdoa. Apalagi berdoa dalam Roh Kudus. Lalu dikatakan apa? Bawa kayu. Untuk bangun rumah, bawa kayu. Apa itu kayu? Kayu itu gambaran dari tubuh manusiawi kita ini. Nanti baca dalam Injil Markus 8, waktu ada seorang buta, mau disembuhkan Tuhan, Tuhan itu olesi dengan ludah ya, lalu kasih tanah gitu, dibikin lempung ya, bahasa Indonesia orang Jawa dengan lempung, lalu ditaruh di mata, lalu setelah itu dikatakan ya bukan lempung tapi diludahi oleh Tuhan. Bayangin, matanya diludahi, habis diludahi, kamu lihat nggak? Oh lihat sekarang. Tapi kok seperti pohon jalan, padahal itu manusia. Jadi manusia itu Tuhan gambarkan seperti kayu. Ada kayu kering, ada kayu hidup. Yesus sendiri berkata, kalau kayu kering saja, kalau kayu hidup saja tidak dihargai, apalagi kayu kering. Jadi tubuh kita ini seperti kayu. Artinya apa? Tanpa roh yang hidup, kita itu seperti kayu. Akhirnya apa? Dibakar, habis. Nah, Roma 12 ayat 1 berkata apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu ibadahmu yang apa? Sejati. Ibadah yang sejati itu mesti roh, jiwa, tapi yang terakhir tubuh. Nah, karena itu kenapa orang Kristen itu harus pakai tubuhnya ke gereja, kumpul bersama, memuji Tuhan. Aku kan bisa di rumah, doa sendiri, ya bisa. Tapi kan Tuhan minta apa? 2-3 orang kumpul, aku hadir. Loh aku ya kumpul di rumah. Tuhan hadir, betul Tuhan hadir. Tapi Tuhan minta kalau bisa lebih banyak, seperti tubuh ini. Anggota tubuh ini begitu banyak. Jari aja ada 10. Ini jari tangan, nanti jari kaki, sel-sel, kuku, macam-macam. Ya, jadi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tapi yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ini yang kedua. Jadi dengan modal doa, dua ini. Doa, naik ke gunung, lalu persembahkan tubuh, kayu, kamu bisa bangun. Untuk apa? Untuk Allah diam dalam engkau. Kalau Allah diam berarti bersama-sama. Dan inilah yang diminta oleh Musa waktu memimpin orang Israel. Tuhan kata, sudah aku gak mau jalan sama orang Israel. Musa dia berdoa nangis. Dan Keluaran 33 ayat 16 berbunyi, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya, kapan kita bisa beda? Kalau di dunia orang goncang, kita enggak. Orang di dunia ketakutan, kita enggak. Kapan bisa dibedakan? Kalau engkau berjalan bersama kami. Kalau Tuhan di dalam dirimu, engkau pasti berbeda. Ya, karena itu saya yakin, ini tergantung persekutuan kita dengan Tuhan. Muka saudara juga beda. Ya,
Kalau ada masalah coba lihat bagaimana sikapnya. Apa terus kalah? Ya mungkin sebentar kita merasa goncangan. Tapi lalu kita tahu Tuhan di dalamku. Jadi kalau Allah itu berkenan diam dalam kita, itu berarti Tuhan semesta alam. Tuhan dengan pasukannya akan berjalan bersama kita. Nah kalau Tuhan berjalan bersama kita, wah dahsyat. Pasti dahsyat. Karena itu apa hasilnya, kalau mereka membangun ini kata-kata Tuhan. Hagai 2 ayat 16-20. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Iya, Tuhan minta supaya orang Israel itu membandingkan, memperhatikan. Ya karena itu katakan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum, nah perhatikan sebelum kamu mulai membangun, sebelumnya bagaimana? Bagaimana keadaan? Keadaanmu kalau engkau melakukan sesuatu, hasilnya itu minim. Ya dikatakan, ya ada timbunan gandum yang seharusnya 20 gantang, tapi hanya 10. Jadi kok enggak berhasil? Ya ada hasilnya tapi enggak maksimal. Ya, itu kalau sebelum. Lalu apa? Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan. Sekarang coba kamu perhatikan bedanya. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Memang belum. Tapi perhatikan kata Tuhan, mulai saat engkau membangun, mulai hari ini, aku akan memberi berkat. Ini yang disebut kunci Daud. Kata Tuhan, aku memberikan padamu kunci Daud. Kalau engkau bisa pegang kunci Daud, kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang bisa buka. Wow. Saudaraku, karena itu kita harus punya iman, bangun rumah itu. Nah ini mesti disambut dengan iman yang disertai perbuatan iman. Apa? Ibadah. Belakangan ini saya terus Tuhan berkata, tekankan untuk jemaat, pentingnya ibadah. Sebelum berpisah, Yosua dengan generasi yang berikutnya, dia berpesan, aku pesan ya, kalau kamu nanti tidak mau ibadah, aku dan isi rumahku tetap ibadah. Karena itu Yosua menutup dengan kata-kata ibadah itu ulang.
Dan sekarang ini oleh karena keadaan dunia, orang itu bukan banyak ibadah. Tapi banyak apa? Banyak berpesta. Iya, banyak berpergian. Kalau ada uang sedikit, wah pergi. Iya, ibadahnya diganti dengan apa? Ya, duniawi. Saudaraku, karena itu perhatikan, ya. Jangan sampai engkau berkata tidak perlu ibadah. Om saya sendiri yang sudah almarhum. Dulu sebelum waktu dia masih belum berhasil, banyak berdoa, doa malam. Saya ikut juga, saya waktu muda juga doa malam. Dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Ya, saudaraku. Dan om saya juga di situ, dia berdoa, wah Tuhan berkati. Setelah berkat datang, sampai dia bisa charter kapal untuk usahanya. Wah beberapa kapal, wah luar biasa. Tapi lalu hari Minggu, aduh capek. Ya ditegur oleh om saya yang satu, ayo, karena om saya yang satu itu pendeta. Ayo ibadah, aduh capek. Punya rumah di luar kota, di gunung. Saya istirahat. Lalu terjadi malapetaka datang. Lalu kembali pada Tuhan. Sayang ya. Seringkali kita harus melalui masalah-masalah. Saya himbau kepada Anda sekalian. Jangan remehkan ibadah. Baik ibadahmu di rumah khususnya. Jangan remehkan. Begitu pagi-pagi coba cari wajah Tuhan. Ibadah dengan betul. Kamu jangan takut dengan masalah. Kalau Tuhan besertamu, engkau akan kuat. Engkau tidak bimbang. Engkau tidak susah. Engkau tidak cemas. Karena Roh Kudus menyertai kita. Ini fakta. Tuhan akan menyertai Anda. Ya, memberi Anda kekuatan. Karena itu mari kita datang pada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku gak usah takut. Aku gak usah bimbang. Aku gak usah susah. Aku gak usah cemas. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari kita berdiri. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Ya amin, amin. El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai.
usah ku takut. Teman-teman, jangan takut. Allahmu adalah Tuhan semesta alam. Yesus peliharaku. Yes, Lord. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, Dia besar. Engkau El Shaddai Tuhan. Kami katakan Kau Maha Kuasa. Amin. El Shaddai. Haleluya. Oh Allah Maha Kuasa, Dia besar. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Melimpah. El Shaddai. Serukan. Serukan. Engkau El Shaddai. Engkau besar.
Kami tahu siapa yang kami hampiri. Kami tahu siapa yang kami sembah. Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan semesta alam. Engkau akan berperang dengan caramu. Cara yang tidak kelihatan, tapi nyata. Tuhan, Engkau yang memilih pasukan malaikat. Dan biar anak-anakmu mempunyai roh takut akan Engkau. Karena Engkau berkata, bahwa malaikat Tuhan akan berkemah keliling. Mengelilingi rumah orang yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar takut padamu Tuhan. Dengan percaya firman-Mu. Firman-Mu pasti terjadi. Dan kami terus ucapkan dengan iman kami. Deklarasikan Tuhanku besar. Allahku besar. Engkau El Shaddai. Engkau Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalahku. Lebih besar dari persoalanku. Lebih besar dari penyakitku. Engkau penyembuh kami. Engkau pemberi berkat ya Tuhan. Apa yang Engkau katakan terjadilah. 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 Mulai hari ini umat-Mu akan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar Roh Kudus terus membawa kami makin mengenal kepada Engkau. Dan kami mau terus berglori ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau akan tolong semua anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan Tuhan pintu yang terbuka. Langit dibuka oleh Tuhan. Pintu-pintu kancing tembaga akan dipatahkan. Terima kasih. Engkau tolong juga pemerintahan kami, negara kami. Tuhan, supaya Engkau berkati. Engkau juga tolong Tuhan bangsa-bangsa yang sedang mengalami penderitaan peperangan. Engkau tolong kepada mereka. Biar mereka mencari wajah-Mu. Dan sekarang kami mau menerima berkat, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan siap kita percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Jadilah kuat. STT Kristus Alpha Omega Semarang adalah tempat untuk mendidik, membentuk, dan memperlengkapi calon-calon hamba Tuhan dalam pelayanan yang akan datang untuk menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dunia, dan kemuliaan Tuhan. Shalom, STT Kristus Alpha Omega telah memiliki visi yang baru. Visi kami yang baru adalah menjadi STT yang alkitabiah, bercirikan Pentakosta karismatik, dan terdepan dalam pengembangan pelayanan Kristiani di tingkat global. Kami akan membekali Anda dengan kekuatan besar. Yang pertama adalah teologi yang sifatnya kontekstual dan aplikatif. Yang kedua adalah kemampuan-kemampuan pelayanan praktis, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan Anda dapat menjadi transformator di sana. Tuhan Yesus memberkati.
Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega sudah terakreditasi oleh Bank PT. Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega memiliki 3 program studi sarjana dan 2 program studi pasca sarjana. Program sarjana teologi, pendidikan agama Kristen, musik gereja, magister teologi, dan magister pendidikan agama Kristen. STT Kristus Alfa Omega membuka kelas reguler dan profesional. STT Kristus Alfa Omega memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang studio musik, perpustakaan yang lengkap, ruang ibadah chapel, dan asrama putra-putri yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Bapak Gembala Sidang yang ingin untuk menerjunkan pemuda-pemuda di gereja Anda untuk pendidikan teologi, kami himbau Anda bisa memasukkan tenaga-tenaga itu di STT kami untuk mengalami pendidikan yang seimbang. Bagi saudara yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alfa Omega Semarang. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alfa Omega Semarang. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alfa Omega Semarang. Bagi saudara yang ingin mendaftarkan diri, dapat mengakses link pendaftaran mahasiswa baru STT Kristus Alfa Omega Semarang. Dan untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person atau mengunjungi website kami di sttko.ac.id dan Instagram kami di @sttko_semarang. Segera daftarkan diri Anda di STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.